Kalau boleh gua bikin judul film dari laga kemarin buat Inter, ini cintaku tertinggal di Barcelona. Inter tuh kayak skuter klasik Italia yang tua banget gitu ya. Jadi kayak kekurangan oli samping tuh. Gua pikir antitesis sepak bola Enrique adalah Inter Milan. Begitu kick off, itu bukan Inter yang kita lihat musim ini. 62,5 juta membayar release clause dari Cunha. Pemain yang buat gua sangat cocok di MU. Makanya tuh kemarin pas ada preseason ya kemarin ya, All Star ya. Iya. Menang berapa tuh? Kalah 1-0 kan Kalah. ya sama Asia Tenggara. Iya, 1-0. Itu dia pelatihnya China ngomong kita akan memperlihatkan kepada Indonesia apa itu sepak bola menyerang. 5 Juni home terakhir di round 3 lawan China ya, siap-siap aja tuh 90 menit buat mereka. Selamat hari Senin, artinya Locker Room kembali lagi menemani para pencinta sepak bola ya, para penonton liputan 6 Sports ya. Tapi kita mau ngobrol yang seru-seru hari ini Glenn, karena banyak banget ya yang mau kita bahas ya. Yes. Iya kan? Hari ini minggu ini banyak pertandingan besar. Benar, jadi banyak hal-hal yang menarik pasti hari ini kan kita bahas, ngajakin teman-teman juga buat komen, like, dan subscribe. Hari ini pasti kita nggak cuma berdua karena ada 2 orang narasumber kita, tapi sebelumnya kita mau ngomongin dulu nih, kayaknya topik pertama kita yang masih hangat nih ya, yang masih baru-baru, ini finalnya PSG Inter, tapi Internya kecil-kecil saya ngomong karena ada fansnya di depan. Jadi harus jaga hati gitu ya. Jaga perasaan. Jaga perasaan. Tapi kan ya udah kita kenalan dulu ya, baru nanti saya mau nanya ke pertanyaan pertama ya. Udah ada Mas Ilham dari La Grande tapi fans Inter. La Grande ya. Iya sih benar. Terima kasih. Sehat kabarnya? Sehat alhamdulillah. Bang Glenn. Baik kabarnya. Baik. Sibuk Walaupun kusut ya. Walaupun kusut tapi buat persiapan timnas La Grande. Oh iya, tetap harus ya. lah. Perasaan tidak mempengaruhi itu ya. Bener dong, kan dibantu teman-teman yang lain juga kan. Apalagi ini di sebelahnya udah ada Mas Ali nih. Mas Ali pakai bajunya PSG. Gua nggak tahu defensi Inter tadi. Tapi enggak perlu keberanian khusus. Dan keberanian luar biasa untuk keluar rumah hari ini. Keluar gua. Tadi kemarin diundang banget. Ini diundang buat La Grande apa ada ngomongin Waduh. Kebetulan dua-duanya sih ya Mas Ilham. Tapi sebenarnya gini kan, jujur gue nggak sempat menyaksikan secara utuh pertandingan antara PSG dan Inter kemarin. Bagus. Cuman yang itu bijak. Bagus ya, itu bijak ya. Tapi banyak komentar-komentar tuh yang sempat seliweran, yang sempat aku baca juga yang bilang bahwa ini kayak pertandingan finalnya agak boring nih, maksudnya. Agak. Bener nggak? Nah makanya boleh diceritakan, dijelaskan gimana finalnya mungkin dari fans. Iya benar. Aduh, ya kalau ngomongin final kemarin ya, kalau bisa dianalogikan. Analogikan. Inter tuh kayak skuter klasik Italia yang tua banget gitu ya. Jadi kayak kekurangan oli samping tuh. Kekurangan oli samping, akhirnya nge-gym, engine stop ya kan di menit 60-an tuh udah engine stop sebenarnya. Udah engine stop ya. Udah nggak ngimbangin PSG. Di press dari awal, terus gelandangnya juga ya nggak bisa berbuat banyak ya. Miki, Barella. Itulah. Jadi kalah segalanya sih semalam tuh. Iya. Tapi nggak expect sampai 5-0 sih. Kayak 3-0 kayak udah cukup gitu ya udah. Udah stop dong, udah Udah gitu. lah. Jangan 5. Ya udah lah gitu. Nama. Terus Luis Enrique masukin pemain muda-muda lagi kan tuh yang triple chance gitu. Wah, makin gairah muda PSG makin membara lagi, tambah 4 tambah 5 udah. Bahkan kemarin setelah ketinggalan 2-0 masih dipaksa untuk bertahan. Iya. Gak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Mas Ali ngelihatnya apa tuh kekuatan dari PSG-nya kah atau memang Inter Milan tadi apa ya kehabisan oli lah gitu. Kalau boleh gua bikin judul film dari laga kemarin buat Inter, ini cintaku tertinggal di Barcelona. Paris RM dong ya. Nyawaku deh. Karena bener-bener ini bener-bener Inter yang berbeda saat menghadapi Barcelona. Betul. Inter yang menghadapi Barcelona, yes emang kebobolan 3 gol, cuman bener-bener ruthless, bener-bener tanpa ampun, dan bener-bener sampai menit akhir pun mereka masih bisa melakukan segala macam, segala hal, bahkan hal-hal yang bukan Inter biasa lakukan gitu. Inter tuh sangat disiplin, hampir jarang melakukan
hal-hal gila dalam tanda kutip seperti MU yang naruh Maguire di depan. Mereka naruh Acerbi di depan. Itu sangat amat beresiko karena mereka tahu Barcelona punya serangan yang luar biasa bagus. Dan kalau sampai ada bolong di lini belakang, itu dengan kapanpun akan dihukum dalam Barcelona. Tapi Inter melakukannya dengan baik dan Acerbi menjadi pahlawan, kita masih ingat di semifinal seperti apa. Coming to the game, Inter udahlah nggak usah sok-sokan ini. PD-nya ada buat juara. PD, bahkan gue pun sedikit condong ke Inter. Gue pikir antitesis sepak bola Enrique adalah Inter Milan. Gue pikir dan gue harap, gue yakin fans Inter pun berpikir demikian. Cuman begitu kick off, itu bukan Inter yang kita lihat musim ini. Ini bukan Inter yang dari fase group stage, knockout, ya kan, terus juga semifinal yang begitu disiplin. Yes, emang mereka bukan yang paling banyak bikin gol, tapi kebobolan mereka cukup dikit. Bahkan kalau nggak salah Jan Sommer salah satu yang paling banyak clean sheet musim ini. Ini beda banget. Kebobolan dalam 11 menit pertama. Terus 2-0, 3-0, 4-0. Dengan proses yang variatif sekali gitu loh. Begitu 2-0, gue lihat ini udah selesai. Karena apa? Inter dihadapkan dengan sebuah pilihan yang kalau kita bermain lebih terbuka, PSG dengan kapan aja bisa menghukum Inter dengan mudah. Which is dilakukan. Makanya Inter pun pada akhirnya hanya melakukan bola-bola atas, berharap Thuram bisa receive bola, lalu mendistribusikan ke kiri ke kanan. Tapi itu pun enggak juga. Banyak yang salah. Menit 70-an atau menit 60-an kalau diperhatiin. Lu juga pasti ingat ada momen di mana Fabian Ruiz dan Vitinha hanya oper-operan dan itu tiga pemain gak di tengah loh. Main segitiga dan gak ada yang ngepres. Ini Inter tuh biasa ngepresnya bagus. Ini hilang. Kenapa ya Bang Ilham? Jadi kemana Inter yang Inter yang kemarin bagus di semifinal itu? Iya, kayaknya ya itu tadi yang gue bilang sih ya. Jadi oli sampingnya udah kekurangan, kayaknya udah habis di lawan Barca. Jadi apalagi gol pertama juga kan begitu cepet ya untuk ukuran final dan itu salah satu pertahanannya error ya, ada Di Marco telat naik gitu kan, akhirnya bebas dari perangkap offside dan seterusnya ya terulang terus itu kesalahan-kesalahan di lini tengah dan belakang. Ya sebaliknya sudah gue potong juga, sebaliknya PSG wingbacknya sangat amat eksplosif. Parah itu. Hakimi bisa di depan gawang ya? Itu posisi striker. Iya, Hakimi bisa di depan gawang ya? Kalau set piece wajar. Kalau set piece ada back di situ wajar. Ini open play. Aduh, mantannya emang ya paling menyakiti ya. Ini open play dan sebagus-bagusnya PSG sebagai tim paling di final luar biasa dengan skor 5-0, di sisi berseberangannya ini adalah performa paling buruk dari seorang finalis. Iya. Ini tuh kekalahan buat Inter yang akan dikenang sampai kapanpun. Ini orang gak akan lupa kayak kekalahan Brazil di kandang 7-1 dari Jerman di ajang dunia. Itu gak akan dilupain, termasuk ini. Ini bakal menjadi catatan yang bagi rival-rival Inter, ini gak akan dilupakan. Ini akan menjadi bahan banter Inter sampai nanti anak cucu kita. Tapi kemarin pelatih Inter mengatakan bahwa masalah jadwal. Di mana dia bilang PSG ini udah juara dari 2 bulan yang lalu. Sedangkan Inter kan jadwalnya padat banget tuh. Kita pun bisa lihat tim yang kalah karena fatigue sama tim yang kalah secara taktis, secara pressing dan juga secara kualitas pemain. Ini Inter nggak ada tiga-tiganya. Kalau Inter kalah fatigue doang, kita bisa lihat terima dan nggak akan benar kata dia nggak akan 5-0. Kalau alasannya si Inzaghi bahwa benar kita kelelahan, which is baru main seminggu lalu lawan Como, ini nggak kelihatan Inter kalah fatigue, nggak kelihatan kalah karena kelelahan. Ini benar-benar outplay, outscore, outsmart. Artinya it's about quality. Dan Inter gue nggak lihat berani ngambil resiko untuk lu keluar begitu 2-0 karena benar-benar make sense karena begitu Inter kehilangan bola begitu cepat PSG itu melakukan regrouping lewat Vitinha yang menjadi orang pertama dalam sebuah transisi positif. Abis itu udah gila. Nuno Mendes yang musim ini wajar menjadi salah satu best 11, emang di kiri dia gila gitu kan. Sementara Dumfries dihadapkan sebuah pilihan, kalau gue maju ke depan,
ini nggak ada yang nutup. Iya, bolong. Karena semuanya berusaha maju ke depan juga. Sementara PSG, begitu Hakimi masuk, Fabian Ruiz nutup. Nah ini berbeda gitu. Lu punya 2 fullback yang bagus, tapi kalau midfield tuh nggak ada yang nutup, susah. Mas Ali, tapi kan tadi kalau lu bilang Inter Milan ini tertinggal di Barcelona, tapi kan gaya permainan ini sebetulnya sudah dilakukan sejak Arsenal kemarin. Di mana 90 menit benar-benar full press, nggak bisa ngapain, pegang bolanya sangat rapi, aliran bolanya sangat cepat. Itu yang menjadi kekuatan dari PSG bisa di juara Liga Champions? Oh iya betul. PSG nggak cuma 90 menit megang bola. Kalau possession football itu eranya Luis Enrique di Barcelona 2014 sampai 2017. Based on possession football mengandalkan Messi, Suarez, Neymar. Tapi kalau PSG-nya Enrique adaptif. Dia tahu kapan harus possession football, kapan harus dia nggak bukan tim yang anti untuk hanya melakukan counter attack. Dia benar-benar adaptif kapan dia harus counter attack, dia adaptif kapan harus possession football, dia juga adaptif kapan kita harus red twist doang. Mereka benar-benar lengkap. Dan tadi seperti disinggung juga sama Ilham, midfield mereka luar biasa. Vitinha, Fabian Ruiz sama satu lagi itu adalah Fabian Ruiz, Vitinha sama Fabian Ruiz, Vitinha, lagi siapa sih? Kok gue lupa Portugal ya pemain muda itu ya? Iya. João Neves. João Neves. Lupa gue. Iya, João Neves. Bener-bener dan itu sangat amat rolling. Yes, emang João Neves, Vitinha sebagai deep playing playmaker, cuman bener-bener kapanpun bisa menjadi rotasi. Itu yang buat gue ini akan menjadi tren baru ke depannya di mana midfield itu rotasi. Yes, lu ada holding midfielder, tapi lu kapan bisa maju ke depan juga harus gitu. Jadi midfield 3 midfield di tengah itu benar-benar rotasi. Itu tadinya gue harapkan ada di Inter. Karena Barella, Miki dan juga Hakan itu bisa. Dan ya, itu dibuktikan udah cukup sering gitu. Trio midfield Inter tuh rotasi. Loh kok jadi si PSG yang pakai itu. Jadi ini bukan Inter yang kita harapkan untuk lihat sih. Gue sih setuju sama lo. Ini bukan Inter yang kita harapkan untuk lihat. Dan wall post-nya nggak jalan kemarin nembok-nembokinnya. Benar, babak pertama tuh gue lihat. Kayaknya nggak di shoot on target juga ya. Menit 60-an baru. 60-an baru ada. Iya. Itu baru 60-an. Karena Inter itu, gue tuh nonton babak pertama, succession pass rate-nya gue lihat di bawah 80% bro. Iya. Bali United, Persib Bandung, Liga 1 itu jauh lebih bagus successful pass rate-nya dibandingkan Inter Milan di babak pertama. Karena pressingnya PSG juga sangat-sangat luar bagus. biasa, Iya. luar biasa. Tapi pesan Inter, pemain kayak Acerbi itu long range pass-nya bagus. Faktor usia? Bukan, maksudnya gini, umpan jarak jauhnya itu bagus biasanya. Kemarin gak ada yang nyampe. Gak ada. Bener-bener makanya ini bener-bener hilang. Kalau lu mau bilang di press, bahkan udah 5-0 pun, bahkan udah 4-0 pun, dari kick off, yang Sommer kick off itu Dembele udah langsung nge-press, full court press. Itu gila. Bener-bener menyulitkan long range pass dari Inter. Jadi Inter bingung, kita mau build up dari bawah, apa mau langsung bypass ke depan? Bener-bener gak dikasih opsi Inter. Tapi kan memang permainan kolektif ini ya berarti Mas Ilham yang jadi buat kesulitan nih. Karena ini sebetulnya ceritanya sama dengan waktu kemarin Arsenal di semifinal. Kita gak bisa ngembangin permainan sama sekali. Sebentar, kita. Kita. Gue ke Arsenal. Sesama fans Arsenal kita gitu. Karena sangat membekas. Iya, sangat membekas. Sakit betul. Dan kalau waktu semifinal, Donnarumma bener-bener dites. Kalau di final, main gak sih Donnarumma? Iya. Kirain akan ini ya pertempuran antar Dua kiper kiper yang dua luar ya. biasa. Wajar. Yang lu bilang 2 minggu lalu di sini Iya, kan. ternyata waduh. Wajar. Tapi ternyata doa lo gak Sommernya. terkabul ya 2 minggu lalu di sini ya Mas Ilham ya. Tapi kan ini kita ngomongin Inter kan Liga, Copa, UCL nih lepas semua gitu. Apa yang kalau dari lo sebagai fans tuh evaluasinya kita nih butuh ngapain sih gitu? Yang pasti inilah ya regenerasi pemain kali ya, apalagi di lini belakang kan. Pemainnya kan udah lumayan senior lah. Acerbi terus gelandangnya juga. Mungkin ya rumor-rumornya kapten timnas kita ya ke Inter ya kan bisa jadi penyegar, apalagi kan kalau lihat di statistiknya kan Jai juga lumayan bagus dari Serie A. Jadi itu sih, dan nggak tahu juga ya Simone katanya udah mau cabut musim ini nih. Ke Arab ya katanya. Hilal ya. Katanya ya Al-Hilal ya mungkin cari penggantinya Simone Inzaghi, karena Simone Inzaghi juga dalam beberapa tahun juga udah menunjukkan gaya permainannya juga yang bagus sih sebenarnya buat di Inter kan, udah ada Scudetto juga bareng Simone gitu segala macam sih.
Tapi kalau lo tadi ngomongin regenerasi pemain nih Mas Ilham ya, siapa aja yang menurut sebagai fans nih yang butuh dilepas gitu Kayaknya sih posisinya? mungkin ya Serbi ya kali ya, karena mungkin jadi pelapis aja ya, jadi nggak mungkin jadi tulang punggung utama di lini belakang lah ya. Karena kan udah ada Bastoni juga, mungkin di gelandangnya. Tergantung pelatih baru sih ya, mau gaya permainannya seperti apa. Biasanya kan kalau ada pelatih ganti gerbong juga kan gelandangnya. Kalau di depan sih udah oke lah ya, Martinez sama Marcos Thuram gitu kan. Terus sayap kanan juga Dumfries. Mungkin penambahan tenaga aja lah, melihat kayak pemain PSG kemarin gitu kan, kalah di lini tengah, kayaknya harus ada yang gelandang yang physically kuat gitu, benar-benar kuat gitu kan di musim depan gitu. Ya, kalau boleh gue nambahin juga, sebenarnya gue nggak melihat alasan jelas kenapa Inzaghi ini harus dilepas sih gitu. Karena yes, lu dalam 2 bulan atau 1 bulan terakhir lu kehilangan 3 gelar yang tadi bisa lu dapat, cuman ya sepak bola gitu kan, lu bisa kadang menang, kadang kalah. Cuman ini pure availability dari pemain gitu. Tadi udah jelasin juga sama Ilham bahwa ada beberapa pemain yang harus diregenerasi. Gue setuju di lini depan Mehdi Terimi sama Arnautovic udah selesai karir di Inter buat gue. Harus segera dilepas. Thuram sama Lautaro butuh tandem atau butuh penyegaran untuk menjadi substitution. Di tengah Aslani juga gue rasa akan menjadi pemain yang bisa diduitin oleh Inter. Gue gak tahu ya Hakan dan juga Miki akan, gue rasa sih masih, karena emang perannya bersama Barella sebenarnya itu selama musim ini juga cukup bagus. Namun sebenarnya gini kan, ada 2 momen penting bagi Inter musim ini di Serie A, kekalahan dari Lazio dan juga Roma. Itu 2 hal yang benar-benar mengakibatkan Inter kehilangan gelar di Napoli, trofi dari jadi Scudetti. Cuman itu tuh bukan hal yang benar-benar, ini bukan Milan. Kalau AC Milan hancur gitu loh. Jadi kalaupun mau berbenah ya Milan gitu, makanya dia cepet-cepet datengin Allegri. Cuman gue rasa dampak ini tuh nggak sehancur itu Inter. Maksud gue Inter ada di track yang tepat, cuman kurang beruntung aja gitu. Ada perform of the day yang benar-benar hilang, dan gue rasa dengan adanya tambahan nama-nama baru di musim depan, gue rasa Inter nggak yang dan gue yakin fansnya pun nggak yang harus cuci gudang lah ya. bukan MU. Apa namanya? Jadi gue rasa mengecewakan. Iya. Apalagi kayak bilang tadi di awal bahwa ini bakal menjadi bahan. Ya, lu harus siap-siap sih. Maksudnya ini 5-0 di final. Karena gini, sejauh ini paling banyak apa sih? Milan Barcelona kan, ya apa yang di 94 tuh 4-0. Terus Monaco Porto 3-0. Selebihnya kan 3-1 ya kan. Ketat-ketat lah, Tipis-tipis lah. 5-0 di final itu aib sih. Aib sih. Jadi buat gua speechless. Tapi kita juga harus ngomong PSG-nya luar biasa. PSG-nya bagus banget. Jadi bahwa Inter tuh kalah menghadapi tim yang luar biasa gitu. Jadi bukan Inter sekedar kalah, tapi Inter menghadapi tim yang sangat lengkap, luar biasa. Dan gue bilang kalau ini dibikin film dokumenter dengan bagaimana Enrique di luar lapangan, lu tahu ceritanya dengan anaknya. Ya buat gue ini sebuah cerita yang lengkap lah. Bahwa PSG kan hampir gak lolos kan di grup stage itu. Dia lolos lewat playoff menghadapi tim sesama Ligue 1 ya, Brest. Cuman ya tapi ya balik lagi whole out the season kita merasakan rasanya kalah dari dari PSG. Inter juga di grup stage. Jadi buat gua ya PSG tim yang luar biasa, kolektivitas jadi kuncinya. Kvaratskhelia menjadi pemain yang luar biasa, nggak butuh space banyak, apalagi dikasih banyak sama Inter space luar biasa, benar-benar menjadi killer di depan gawang. Mas Ali, cuman kalau kita lihat Enrique atau PSG lah secara tim, kalau dibandingkan berapa tahun lalu kan di situ ada Messi, ada Neymar, ada siapa lagi? Banyak pemain-pemain yang luar biasa. Tapi bagaimana Enrique bisa membentuk tim ini menjadi tim yang kolektif? Tidak ada bintang yang begitu nonjol, tapi secara tim ini merata. Ya. Betul. Ini muda, tim yang sangat muda, tapi bukan muda yang tanpa kualitas, gitu loh. Ada Marquinhos di sana. Pemain udah 12 tahun. Senior gitu. Ini bukan muda yang udah aja muda hijau gitu. Ada Donnarumma di sana, pemain yang dulu benar-benar menyakitkan Luis Enrique di Euro waktu itu kalah. Spanyol menghadapi Italia, Spanyol kalah menghadapi Donnarumma adu penalti. Terus juga ada Hakimi, pemain yang udah melanglang buana lah di Eropa. Ada Nuno Mendes di bek kiri yang apa namanya udah menjadi pemain terbaik mungkin untuk urusan bek kiri musim ini. Di tengah ada unsung hero dari tiap posisi. Fabian Ruiz kita lihatlah selama Euro kemarin bersama Spanyol. Luar biasa. Vitinha pemain yang dianggap bisa menjadi salah satu di playmaker terbaik di masa depan. Di depan juga Dembele kembali menemukan kembali menemukan motivasi berlebih bahwa dia pengen membuktikan ke Barcelona, ke mantan timnya, lu salah ngelepas gua. Dan dibuktikan di PSG.
lu datengin Gonzalo Ramos sebagai orang yang ini menggantikan Ronaldo di timnas, bikin gol, bikin hat-trick dan bla bla bla, tapi nggak jadi starter. Nggak ada jaminan starter di timnya Enrique. Dan itu membuat bahwa tim ini beda sama tim PSG yang sebelumnya. Di Sangat mana berbeda. sangat berbeda. Tahun-tahun sebelumnya PSG itu fokus sama nama. Jadi nama disebutnya itu The Modern Galactico. Jadi Galacticos modern di PSG ini dengan investasi besar-besaran dari Qatar. Di mana nama-nama besar itu dijadikan hanya kita butuh engagement, marketing, insight dari nama-nama yang kita datengin. Tapi sekarang under Enrique benar-benar kita datengin pemain yang Enrique rasa kita butuh untuk menjalankan sistem gua. Makanya sekarang based on system, bukan based on nama-nama yang datengin. Makanya tadi gue setuju juga kalaupun pada akhirnya Inter lepas Inzaghi, siapa pemain yang harus didatengin? Ya tergantung pelatihnya. Karena yang mengerti atau paling tahu siapa pemain yang harus didatangkan adalah ya pelatihnya gitu. Dan Enrique benar-benar tahu betul untuk melengkapi puzzle gue ini di Desember gue harus datengin Kvaratskhelia. Gue harus bisa mengutilize Dembele yang bagus sebagai winger tapi juga sebagai false nine. Di tengah gue butuh trio midfield yang gak berhenti lari. Di back gue ada Marquinhos walaupun tandemnya seorang Pacho yang masih muda yang kadang-kadang blunder, kalau di Inter ada Bisek. Tapi lu punya tandem seorang Marquinhos senior, Nuno Mendes dan juga ada Hakimi, aman. Tapi di belakangnya Donnarumma. Jadi ini muda, hijau tapi bukan tanpa pengalaman. Gitu. Jadi that's why sekarang fokusnya adalah ke sistem daripada dari nama. Oke. Tapi sebetulnya kalau Inter Milan sendiri kan seperti yang tadi Mas Ali katakan ya, sebetulnya tidak perlu bongkar cuci gudang lagi karena secara fondasi kan udah oke. Masih Lam. Dan tadi lu bilang katakan ada pelatih masih mau alergi yang ke Milan, lalu Joe Conte katanya Stay di Napoli. Nah ini gimana nih persaingan Inter Milan di Scudetto musim depan? Apakah akan lebih seru dengan Inzaghi saat ini atau butuh pergantian? Kalau dari teman-teman Interisti sih ya, gue ngobrol-ngobrol kayaknya Simone sih cukup lah ya kalau untuk setahun 2 tahun lagi gitu ya diperpanjang gitu kan atau stay di Inter karena dari permainannya memang unik aja lah ya Simone gitu ya, perbaruan juga di Inter gitu dengan gaya permainannya apalagi dengan belanja yang sedikit gitu ya dibanding PSG dan klub-klub Eropa besar lainnya. Inter juga udah lumayan bagus lah kita masuk final gitu kan, ekspektasi juga kita kan waktu di lawan Barca juga kan underdog terus kita bisa masuk ke final. Cuma balik lagi sih kalau untuk Simone kayaknya kalau dipertahanin sih kita malah seneng ya Simone dengan Simone ya. Apalagi kalau dengan squad juga kan kalau mau ditambal juga mungkin beberapa pemain aja sih ya yang butuh penguatan dan kalau ngomongin Serie A ya ngomongin mental juga lah ya, kayak Inter kan mentalnya kalau di Serie A juga udah proven. Ada ya. Mungkin tinggal gimana lawan-lawan Inter aja kayak Juve atau Milan, Napoli gitu kan. Apalagi Napoli juga baru beberapa kali juga kan dia juara Serie A. Seperti itu sih Bang Ben. Oke, tapi kita juga mau ngomongin yang lagi banyak dibahas juga ini transfer pemain ya, transfer musim panas ini kan seru juga buat dibahas yang ngomongin soal pemain. Tadi pelatih udah kita sebut juga, kita mau lihat dulu ini grafisnya, udah kita siapin ya ada beberapa nama. Nah ini nih yang mau kita bahas ini yang udah done deal ya. Done deal. Here we go. Udah here we go ya. Malahan ada Mas Ali- Frimpong, ada TAA nih. Ini kalau Frimpong gini, gue kalau ada transfer gini jadi ini kira-kira harga FPL-nya berapa ya Frimpong? Iya. 7,5 mah nggak hilang gitu. Iya, 7,5 mah nggak lepas. Gitu. Jadi kita lihat Liverpool dapat Frimpong. Nah, gimana nih Liverpool dapat Frimpong, Mas Aldi akan menjadi warna baru atau akan Di luar menjadi warna baru, di luar apakah bakal flop? Hey, 35 juta. It's a Murmer gitu ya. murmer dan Untuk dapat klub Liga seorang Inggris back yang multifungsi. Sampai ada analisa yang memungkinkan nanti saat AFCON salah keluar, dia bisa ditaruh menjadi winger kanan. Oh, bisa naik. Bisa dia, naik. Frimpong Jadi ya. benar-benar bukan hanya done deal tapi benar good Good deal. Steal deal malah kalau perlu. good deal Jadi ini buat ya? gue Frimpong dan sekarang fans Liverpool akan sangat mendukung Frimpong karena
proses transisi dari tren ke Frimpong ini kurang mulus dalam arti bahwa Betul. cara perginya tren dengan story di luar lapangan ya, Gina tahu lah gimana. Jadi bahwa dengan begitu pengumuman tren official resmi di Madrid, beberapa jam kemudian pengumuman juga Frimpong di Liverpool itu benar-benar kayak kita punya jagoan baru gitu dan gua rasa Liverpool nggak akan berhenti di Frimpong. Liverpool nggak akan berhenti, akan terus ada back kiri, Kerkes mendekat juga, nanti juga di tengah striker mungkin. Jadi Liverpool akan menyeramkan musim depan, kita harus sabar. Tapi apakah lu melihat ada peran Xabi Alonso di situ? Xabi Alonso untuk mendorong Frimpong ke Liverpool. Mengingat kan Xabi dulunya di Liverpool kan. Apakah ada peran itu? Gua nggak lihat itu. Kalau tren ke Madrid ya pasti jelas ya. Cuman kalau Frimpong mengatakan bahwa dia ada peran dari Xabi, gue nggak rasa. Cuman kalau peran dari Arne Slot, di mana dia sama-sama orang Belanda, gue lihat ada di situ bahwa mungkin dia nyaman dengan orang Belanda gitu. Jadi bahwa satu bahasa mungkin, ada Van Dijk di sana juga. Jadi ada di tengah ada Gravenberch, di depannya ada Gakpo. Artinya bahwa ya meskipun kita jauh nih dari Leverkusen ke Liverpool gitu kan, cuman kayak feels like home jatuhnya karena banyak orang Belandanya gitu. Jadi Dutch connection lah ya. Dutch connectionnya ada lagi di sana gitu ya. Jadi ya buat gue bukan peran Xabi Alonso sih, gue justru peran dari Arne Slot yang musim ini luar biasa bersama Liverpool. Dan mulai nih sekarang nih dengan ada Hughes di sporting director, bahwa sekarang Liverpool mulai beda nih Liverpoolnya nih. Kayaknya nggak pelit-pelit lagi nih ownernya nih, mau jor-joran keluarin duit sekarang. Jadi buat gue Liverpool tahun depan akan sangat-sangat menyeramkan. Dan infonya ada ini juga pemain Leverkusen lain, Ritz yang katanya juga akan bergabung nih. Ya ini gue pernah bicara ini di podcast lain juga, bahwa sebenarnya waktu itu Florian Wirtz lebih dekat ke Madrid dan Bayern Munchen. Gue bilang sebenarnya yang cocok untuk Wirtz itu Liverpool, karena mereka nggak bisa rely sama Szoboszlai untuk satu musim gitu. Ada fasenya dia naik bagus banget, cuman turunnya tuh jauh banget gitu. Dia butuh orang yang bisa setara dengan striker kalau lagi build up ke depan, dan juga bisa dalam itu juga kalau lagi defense. Buat gua itulah Florian Wirtz, dibully gua. Wirtz ke Munchen, Wirtz ke Madrid gini. Ya tapi sekarang kan lihat dia mendekatnya ke Liverpool, dan buat gua Wirtz ke Liverpool itu juga luar biasa. Yes, emang mungkin harganya 130, 135 dengan add-on-nya, cuman buat gua emang Liverpool butuh gini. Maksudnya banyak, kita ingat ada eranya pemain itu Liverpool itu berani splash the money untuk pemain, cuman pemain itu memilih untuk klub lain. Bukan Declan Rice tapi Jude Bellingham. Jude Bellingham juga hampir sedekat itu dengan Liverpool, namun dia memilih untuk Madrid. Dan sekarang ini ada peluang untuk mendatangkan salah satu gelandang serang terbaik, dan gue rasa ini nggak akan dilewatkan begitu saja sama Liverpool gitu. Dan apalagi Liverpool juga akan melego beberapa pemain, mungkin Jota, mungkin Nunes, mungkin Luis Diaz ke Barcelona. Jadi buat gue ini adalah momen yang harus segera diselesaikan oleh Liverpool, karena dengan datangnya Florian Wirtz, itu tengahnya Liverpool itu bakal luar biasa. Gravenberch, McAllister, Florian Wirtz, ini bakal gila. Mas Zila melihat kampion Liga Inggris bergerak cepat, ini nggak ngiri nih? Itu dia sih ya. Kalau Itali serba irit di presiden ininya, klubnya ya, karena mungkin kalau di kayak di Inter juga kan banyak pemain-pemain kayak Primaveranya juga dinaikin gitu kan. Ya kalau iri sih kita iri ya sama Liga Inggris yang dengan jor-joran ngeluarin uang buat transfer segala macam. Cuma ya balik lagi lah, tim-tim Italia ini kalau untuk financial memang mereka hati-hati, makanya mereka tuh kayak mati-matian kalau untuk masuk Liga Champion, karena satu-satunya jalan untuk mereka meraih ya memasukkan gitu kan, ya salah satunya masuk di Liga Champion. Jadi kalau untuk transfer, karena kalau fans Inter ya terutama di Serie A ya, kita juga udah tabah sih ya kalau ngeliat pemain-pemain klub-klub Liga Inggris dengan uang jor-joran gitu kan, Spanyol gitu. Jadi kita udah terbiasa dari dulu melihat mungkin dari pemain-pemain muda kali ya, yang udah punya kapasitas, yang udah punya talenta dari usia muda untuk diterbitin di
Serie A gitu. Mungkin ya masuknya di Primavera dulu gitu. Tapi yang membedakan adalah jadi sebenarnya gini, jangan sampai tadi sebenarnya yang poin dari Ilham bagus, cuman jangan sampai di dalam kurungkan negatif Serie A. Cuman gini, jadi yang mau bermain di Serie A adalah orang yang punya passion cuy. Yes. Bukan yang sekedar nyari duit bagus, cuman kayak Lautaro atau kayak Lautaro kan bukan nggak diminati sama tim lain. Iya. Banyak sekali yang Tapi pengen kan Lautaro. waktu Inter beli Lautaro kan berapa kan? Iya kan? Itu maksud gue. Yang mau ke Serie A itu passion. Passion banget gitu bahwa kayak mungkin Lautaro mungkin Marcus Thuram mungkin dia pengen ngedek bapaknya, lu sukses sama Juve dulu, gue sukses sama Inter. Itu bisa juga. Jadi bahwa apalagi sekarang bahwa income Serie A semakin meningkat sih kita emang Serie A ada fase jeleknya gitu. Cuman sekarang dalam beberapa tahun ada tim-tim kayak Atalanta, tim-tim kayak Napoli, tim-tim kayak, termasuk Inter loh. Bologna. Ini bukan lagi, gue sih udah lama gue bilang Serie A bukan lagi liganya bapak-bapak, bukan lagi liganya boring. Gitu. Tapi nggak tahu nih Allegri nih. Cuman Serie A sekarang seperti yang tim-tim gue bilang tadi bahwa makin menarik kok. Makin menarik bahwa Atalantanya terus juga sekarang Napoli apalagi gitu makin menyenangkan untuk ditonton gitu. Cuman ya itu kalau lu bersaing sama mungkin Premier League atau sekarang makin meningkat juga Eredivisie. Ya Serie A to be fair emang kesulitan. Cuman Serie A nggak pernah kehilangan nggak pernah kehilangan talent lah, luar biasa terus. Tapi itu betul sih, karena kalau dulu tuh Serie A kan cuma masalah Inter Milan, AC Milan, Juventus. Iya. Sekarang tuh banyak tim yang mungkin kayak Liga Inggris ya bisa saling mengalahkan, bisa bersaingnya lebih ketat. Betul, apalagi sekarang dengan adanya aturan baru soal PSR, aturan keuangan, bahwa ada kesamarataan bahwa nggak boleh ada satu tim yang begitu dominan dengan keuangan. Pelaporan buku juga ada beberapa tim Serie A juga mendapatkan hukuman dari gagal lapor, itu juga ada menjadi fungsi atau menjadi fakta bahwa sekarang Serie A semakin rapi nih soal keuangan gitu. Jadi gua gak kaget dalam 10 tahun ke depan kalau emang Serie A ini tetap rapi kayak begini bakal tetap menjadi salah satu kekuatan Eropa, bahkan bukan nggak mungkin koefisien Serie A bakal naik ke Eropa. Yeah. Tapi selain itu juga ada yang menarik ini, Manchester United juga gerak cepat ngebeli Matheus Cunha. MU mah gerak cepat mulu dari dulu ya. Tapi kan masalahnya ini gerak cepat apakah nanti akan flop lagi atau enggak? Nah kalau Mas Ali ngeliatnya gimana nih? Di Gitu. atas kertas flop. Kakak kelasnya Hapner tuh dia. Hah? Cunha itu kakak kelas. Kakak kelas Hapner ya. Boleh ditayangin mungkin di Wolves. Di Wolves. Iya di Wolves ya. Iya. Kakak kelasnya Hubner ya. U23 sama ini. kita lihat dulu transfer dari Wolves ke MU. Yes. Matheus Cunha ini baru semalam ya diumumin Instagram Iya baru resminya semalam MU. karena emang tanggal 1 baru buka transfer window. Dealnya sih udah dari beberapa minggu lalu gitu. Cuman gara-gara boleh pindah itu per tanggal 1 gitu. Dan menariknya lagi di tahun ini karena nanti ada FIFA Club World Cup itu bakal ada 2 transfer window. Oh ya? Iya, jadi bakal ada 2 transfer window. Jadi satu musim ini bakal 3. Musim panas setelah FIFA World Cup dan juga musim dingin. Jadi mungkin kita akan melihat satu pemain bakal main di 3 klub. 1 tahun ini ya, 1 musim. tahun musim Karena ini. ada tambahan aturan ini berlaku kepada tim-tim peserta FIFA Club World Cup. Gitu. Jadi ini mungkin kejadian gitu. Jadi ya 62,5 juta membayar release clause dari Cunha. Pemain yang buat gua sangat cocok di MU. Oh, Oh ya? Apa? Yes. Apa nilai tambah yang bisa diberikan? Oke, nyambung tadi kepada pembelian pemain harus sesuai sama pelatih. Dengan formasi yang dicoba diaplikasikan 3-4-2-1 di MU oleh Amorim, adanya seorang Cunha bermain sebagai narrow number 10, nanti mungkin bersama Bruno Fernandes atau mungkin bersama Mason Mount atau mungkin bersama siapapun yang didatangkan, itu sangat cocok. Sebagai sebagai 9 juga dia bisa, sebagai winger pun dia bisa. Dia versatile dan dia proven. Hanya MU lah yang bisa menghancurkan Cunha. Hanya MU yang bisa menghancurkan talenta sebaik Cunha. Kalau emang MU tetap nggak bisa bikin Cunha ini lanjut bagus, berarti emang separah itu ini. Cuman kalau di atas kertas Amorim berhasil mengaplikasikan sepak bola seperti di Sporting di Portugal, gue rasa Matheus Cunha satu bahasa juga kan dengan Amorim. Gue rasa dia akan menjadi pemain yang sangat penting di sisi kanan atau di sisi kiri narrow number 10 karena dia versatile dan dia punya ketajaman yang bagus. Gitu. Jadi buat gue good deal sejauh ini untuk MU, walaupun orang bilang tetap
dari angka yang mereka dapatkan sekarang, dengan hutang dia kepada sponsor juga, dengan kehilangan besar dia nggak bermain di Eropa musim depan, tetap mereka harus sell to buy. Harus ada tadi seperti yang dibilang Ilham, harus bongkar-bongkar lemari, itu tuh harus ada di MU, harus ada benah-benah, maksudnya ada pemain yang harus dijual. Gua nggak tahu nih, gua harap sih, kalau gua bukan sebagai fans, tapi gua sebagai pengamat, jangan sampai MU kehilangan seorang Bruno Fernandes, karena dia adalah core dari serangan dan juga permainan dari Bruno Fernandes. Cuman kalau emang MU harus butuh menjual dulu dan dia ditawarkan begitu cukup besar ke Hilal, gue rasa bakal menjadi salah satu pemain yang dilego juga, termasuk Sancho, termasuk Rashford, termasuk Højlund mungkin, terus juga termasuk Dalot di belakang, tetap Onana mungkin. Harus ada besar-besaran dulu, dijual-jual dulu pemain ini karena emang MU butuh dana segar untuk membeli pemain. Apakah tadi lu katakan Cunha ini pas untuk MU Cocok. karena memang sudah terbukti di Premier League? Karena kalau kita lihat sebelumnya Højlund atau Anthony itu kan mungkin bagus di Ajax dan juga di Atalanta. Betul, bukan di bukan di Liga Inggris. Kalau kita statistik kan ini 82 match, 29 gol, 13 assist. Artinya kan memang proven untuk di Liga Inggris. Dan jangan lupa di Wolverhampton. Bukan tim yang mendapatkan banyak sekali suplai bola, bukan tim yang sangat amat ofensif, bukan tim yang sangat amat sering di final third lawan, bukan. Tapi adalah tim yang sangat amat defensif, sangat amat negatif, tapi bisa bikin kayak tadi Glenn sebutkan bahwa cukup gacor di depan. Artinya bahwa di sepak bola seperti itu pun Cunha tetap menjadi pemain yang bisa menjadi andalan gitu. Artinya bahwa dia hanya butuh aliran bola yang bagus, transisi bola yang cukup bagus. Gue rasa kerjasama antara mungkin Mason Mount, Bruno dan juga Cunha ini akan menjadi salah satu kekuatan MU musim depan sih untuk kembali ke Eropa. Karena jelas targetnya kembali ke Eropa. MU nggak bisa lama-lama nggak di Eropa karena terlalu besar nama seperti MU ini nggak bermain di Eropa gitu. Jadi buat gue target utama bagi MU adalah pertama di fase transfer window ini adalah tetap jual dulu pemain, datangkan pemain yang dia rasa cukup, gelandang bertahan, nggak bisa ternyata rely sama Casemiro, nggak bisa ternyata week in week out rely sama Kobbie Mainoo juga, Ugarte butuh tandem juga yang bagus, di belakang juga harus ada penyegaran. Gua nggak lihat Lee, Maguire, Evans cabut pasti kayaknya. Harus ada nama segar juga. Yoro masih terlalu hijau buat gua. Harus ada nama-nama baru yang siap dipakai, siap dimainkan gitu. Kalau kiri, gua nggak tahu ya Luke Shaw bisa menjadi bagian dari tim ini atau enggak. Tapi gua harap sih bisa karena butuh sosok Inggris di sana. Setelah nanti Rashford mungkin bakal keluar. Jadi gua pengen lihat dulu nih seperti apa gerakan Sir Jim Ratcliffe dengan Ineosnya menahkodai MU di window transfer ini. Ini kan artinya transfer window pertama Amorim ya? Yes. Untuk bisa membangun tim. Iya. Lu lihat pemain kedua bagi Amorim juga kan? Betul. Mas Ilham lihat gimana nih? MU ada harapan kah dengan pelatih ini? Kalau Amorim sih ya harus ini sih ya. Kalau gue lihat Liga Inggris yang memperhatiin sedikit-sedikit ya memang dari skuadnya sih ya. Dan mungkin kehilangan banyak sosok leadership di pemain-pemain karena rata-rata juga pemain juga masih hijau, masih banyak pemain muda dan setengah matang gitu ya. Jadi di squad Amorim kayaknya harus banyak transfer pemain-pemain yang memang kayak model Casemiro kali ya yang kemarin waktu itu ditransfer gitu. Jadi yang memang udah punya pemain mental bertandingnya tuh ada gitu ya. Makanya tuh kemarin pas ada preseason ya kemarin ya All Star ya. Iya. Menang berapa tuh? Kalah 1-0 kan Kalah. ya sama Asia Tenggara. Bener Ham. Iya juga begitu. Ya bener. Itu kan kayaknya gue gak sih nonton Oh di ya. TV gue menang MU. Dan next kalah lagi kan, tapi after itu ke Menang 3-1 ya Hongkong. 3-1 ya. Kayak starting 11. Gue tahu Gian kita pengen lihat MU kalah cuma nggak gitu juga. Maksudnya starting 11-nya kan nggak jauh beda dengan kemarin Nggak dia beda. di Liga Inggris dan Iya, di iya, iya. Liga-Liga Eropa gitu kan. Iyalah. Terus lawan pemain-pemain Asia Tenggara. Ya berarti Kakang. pemain kita Asia Iya, Tenggara. Rianto. Iya. Berarti pemain Asia Tenggara kita udah upgrade. Upgrade. Gitu. Se-upgrade-upgrade-nya. Bisa ngalahin MU. Se-upgrade-upgrade. Tapi Tapi nggak walaupun gitu main juga. blok ya mereka ya pelatih Koreanya harusnya mainnya lepas aja gitu karena Iya, iya, penonton iya, juga udah bayar mahal kan. Iya, iya. Ngelihat MU pusing bongkar pemain Asia Tenggara kan. Hei sebentar Ham, emang mereka bayar mahal bayang lihat MU menang? Oh iya sih. Bisa jadi. Iya sih Nggak ya. Menghibur, 70.000 di Bukit Nah, Jalil ya. makanya. Aduh. Jadi ya
Gimana ya? Maksud gue gini, Gimana ya? filosofi dulu sih bahwa Iya, iya. Amorim harus segera melakukan apa namanya implementasi dulu. Karena nggak ada jaminan musim depan dia akan menjadi pelatih sampai akhir musim. Gitu. Dia nggak bermain. Tadi Ilham setuju gue juga bahwa MU harus mendatangkan pemain. Masalahnya dia nggak bermain di Eropa. Iya. Kesulitan. Oh iya. Daya tarik, Tariknya gitu ini daya ya, tarik daya tarik pemain pemainnya itu lu ya. nggak main di Eropa. Bahkan Conference League deh, Glenn. Iya. Bahkan bermain di Conference League mending deh daripada nggak bermain sama sekali gitu. Ini bakal kesulitan. MU kehilangan 80 juta dari uang income dari bermain di Eropa. Terus juga kesulitan sekarang dari sponsorship, lu harus utang sama brand sponsorship lu sekarang. Makanya dia datang ke ASEAN kemarin kan untuk dia dengan sponsorship bajunya itu. Jadi buat gua ya ini masa yang seperti dibilang Amorim akan datang badai. Ini sekarang dihadapi oleh MU badai dan belum berlalu. Badai ini kan udah bertahun-tahun lalu, Bang Ali. Iya betul, Tapi betul. apa yang harus ini kan sebetulnya sudah semua dilakukan, bongkar pasang sudah dilakukan, pelatih gonta-ganti sudah dilakukan, tapi apa yang sebetulnya harus dilakukan? Cuci gudang ini tuh gimana ini ngelihat situasi ini? Ya nanti kalau kita ngomong di sini Amorim denger nanti menang dong MU. Jadi bagus MU. Belum tentu. Iya, sebenarnya ini udah diprediksikan sama pelatih MU sebelumnya bahwa MU itu harus bedah habis-habisan gitu, harus bedah tim ini habis-habisan karena ada beberapa pemain yang tidak tersebutkan namanya emang dibilang toksik iya gitu. Jadi bahwa ini benar-benar harus ada bedah besar-besaran karena banyak sekali hal-hal negatif di MU gitu. Nah sayangnya yang jadinya sekarang menjadi korban dari buruknya performa MU di atas lapangan adalah 300 karyawan, staff, ruang ganti, orang kantinnya gitu. Jadi sangat amat luar biasa nih performa di atas lapangan berpengaruh kepada orang-orang yang di luar lapangan justru dampaknya. Karena harus ada efisiensi yang sangat amat besar-besaran di kubu Man United. Dan sekarang dengan adanya hierarki yang gua rasa bagus di MU, walaupun Sir Jim Ratcliffe mengajak Dave Bradshaw sebagai yang akan mempengaruhi jual beli pemain. Dia ini adalah kepala tim Olimpiade sepeda Inggris. Disuruh jadi sporting director. Ya silakan menilai sendiri. Cuman ya kita harap sukses lah. Maksudnya kita harap bisa kembali ke Eropa karena di Eropa nggak ada MU tuh kayak gimana ya? Ini nggak ada banterannya ya. Nggak ada Ini banterannya harapannya ya. tulus nggak? Apa? Lu harapannya cuman tulus atau cuman? Oh enggak. Fans MU tahu gue. Fans MU tahu gue lah. Gue sih cuma nggak pengen bahas Tottenham. Jadi selebihnya gue nggak apa-apa lah. MU bagus nggak apa-apa. Cuman pembelian pemain dan juga penjualan pemain. Ini gue harap menjadi window transfer yang sibuk buat MU. Yes. Gue harap banyak here we go untuk MU. Karena musim depan akan sangat-sangat sulit bagi Amorim. Kalau sampai kapan ya? Kalau sampai musim depan di national break ketiga MU masih belum stabil. Gua rasa di Desember gua nggak lihat lagi Amorim di MU. Degradasi bisa kali ya. Waduh, Iya. itu keras. juga. Pokoknya 3 kali national break, 3 kali jeda internasional MU masih kayak begini. Berarti berapa tuh? 15 pekan. MU peringkat atau udah kalah 8 kali. Kayaknya di Desember Bukan Amorim lagi. bukan Amorim lagi. Menarik ya kita. Tapi kita tahan dulu lah. Udah kebanyakan ini kita Iya. ngebanter Kayaknya MU kita, kasihan juga nih fansnya. Udah overtime ini bahas MU-nya ya, karena kita masih banyak bahasan Yes. lainnya juga. Ini ya kita beralih dulu ke timnas. Ya. Nah ini Nah, bentar udah. lagi, bentar lagi kita udah hari apa ya? Hari Kamis ya, udah akan menghadapi Cina. Tapi kita mau bahas dulu yang sebelumnya kemarin TC di Bali ini. Ini kan menarik nih TC di Bali, TC terpanjang juga buat pemain timnas kita ini. Karena kemarin juga ada statement dari kaptennya, dari JIZ yang bilang ini TC yang bikin mereka tuh jadi bisa lebih akrab satu sama lain kan. Jadi kan karena biasanya ini baru ketemu, baru cocok ini. Nah, kalau Bang Ilham dulu deh ngelihatnya gimana ini dengan TC di Bali, para pemain kita ketemu sekarang udah di Jakarta ya? Iya udah di Jakarta yang kemarin. Seberang tuh. Mana ya? Kemarin ya. Iya. Sampai ya. Udah banyak tuh beredar di TikTok dan di mana-mana yang mau foto bareng Garuda Angels yang pada Itu. Wah. Kayak gini Ganggu enggak? aja. Enggak ke sana, enggak ke sana. enggak, Oh, saya enggak. bisa diundang ke sini kan? Iya, jadi kalau untuk match day besok ya, jadi memang persiapannya kan memang lebih panjang kan, Iya. karena liga-liga Eropa juga kan udah liburnya udah duluan.
dibanding kemarin lawan Bahrain dan sebelumnya lawan Arab gitu ya, game weeknya. Jadi bonding juga, pemain juga kelihatan ya kemarin di media sosial, di YouTube, terus di wawancara segala macam lebih cair. Dan untuk yang lebih pentingnya pemahaman taktik sih ya sebenarnya yang dibutuhin, karena kita tahu kan di starting 11 besok kan ada beberapa pemain yang nggak bisa hadir ya, starting 11 yang kemarin ya kan, ada Marcelino nggak bisa, terus Martin Paes nggak bisa, terus Ratnar nggak ada, dan itu juga harus segera ditemukan pengganti pemain-pemain yang starting 11 kemarin lawan Bahrain untuk melawan China gitu. Apalagi Eliano juga nggak bisa ya, nggak bisa datang ya, Eliano karena nggak bisa. menemani ya. Mau lahiran ya? Lahiran istrinya? anak kedua ya, jadi itu ya, dan sedih juga tuh ngelihat di sosial medianya Dihujat, Eliano ya kan. astaga, serius. Iya, nih orang-orang Maksud otaknya di gue, mana sih ya? Itu bininya mau lahiran cuy, jangan mau hujat ya udah gitu ya. Iya Hujat kasihan. kenapa? Ya karena Iya. nggak Dibilang lebih apa-apa mengutamakan. itu nasionalisme Iya. ya, maksud keluarga di atas segalanya sih ya. Jadi Iya, harusnya kan kita juga sebagai supporter, sebagai pencinta timnas juga harus tahu juga lah koridor-koridornya ya. Misal kalau sakit atau urusan keluarga atau apapun itu yang sifatnya Yang bijak lah personal ya ya. Mendingan kita diem aja ya kan, kita kasih support Gitu aja, nggak usah ngapa-ngapain. Iya. Gue kaget dengerin. Eh, Kaget gue jadi, dengernya. iya jadi kayak gitu. Jadi Iya. teman-teman supporter lebih bijak aja sih. Dan itu juga kan ngaruh juga kan Ngaruh ke mental keluarga ke Eliano keluarga dan terutama teman-teman ya. kan. Jadi apabila nanti dia bisa datang, kita masuk round 4 kan suasananya agak-agak awkward aja kan. Dia jadi kayak gitu terus. Ya itu sih bondingnya kerasa, apalagi kan pas kemarin ngerayain ulang ulang tahun tahun Pak Ketum ya kan. Ketum ya. Iya. Dijanjikan kadonya 3 poin. Iya, bungkus dan Bungkus, nanti lah ya, ada itu bungkus saya lah Pak Oke. Patrick. Mumpung Bang Ilham tadi udah sempat nyebut nih Mas Aldi pemain-pemain yang absen. Kita mulai bedah lini per lini aja ya. Dari yang absen ini kan udah pasti ada Martin Paes absen, kiper kita pasti Emil. Berarti. Sambil kita lihat Sambil kita Garuda Calling-nya, Tir. Jadi kan ada nama-nama yang absen seperti Martin Paes, Eliano, Sandy Walsh, Urut Mangun gitu ya. Ada 5 nama ya? Ada Marcelino, iya 5 nama. Nah kalau Mas Aldi ngelihatnya dampaknya untuk kekuatan timnas kita gimana nih dengan lini-lini penggantinya nih. Seperti kalau kiper, kita ngomongin kiper dulu deh, ada Emil. Ya Emil jelas kualitas. Emil adalah pemain yang kiper yang punya syarat kali pengalaman Yes. di level tertinggi. Tapi kalau kita bicara tim, nah ini masih harus dilihat koordinasi dia bersama JD Ridho dan juga Justin seperti apa gitu nanti. Karena tetap yang menjadi palang terakhirnya adalah kiper gitu. Dan gue belum melihat dia bermain bersama timnas Indonesia gitu. Even jurnalis pun tadi Firzi pun kemarin gue lihat latihannya pun masih behind closed door gitu. Jadi nggak di open gitu sejauh ini. Jadi gue pengen lihat sebenarnya kalau koordinasi itu seperti apa. Cuman gue harap ya kalau kita harap udah jelas ya harapan pasti yang bagus. Cuman gue harap sebagai kiper senior yang biasa commanding the line, komunikasi ini nggak menjadi isu, nggak menjadi masalah. Karena itu yang penting gitu, bahwa kalau soal kualitas kita nggak perlu bicara lagi lah soal Emil. Makanya gue berharap dia kalah di Palermo, biar dia cepat balik bisa pergi ke Indonesia. Jadi ya sesuai harapan kita dan juga yang lain, bahwa Palermo kalah sama Juve Stadia di playoff Serie B. Jadi ya cepat-cepat ke sini dan siap dimainkan. Ya itu harapan gue, koordinasi lini belakang dan juga kiper tidak menjadi isu. Mas Ali, tadi kalau kita lihat mungkin Tir bisa ditampilin statistik dari Emil. Ya. Iya. Ini kan Palermo ya. di Palermo sendiri kan memang sih dia jadi starting 11. Cuman secara clean sheet-nya kan tidak begitu bagus sebetulnya, Mas. Ya. Kebobolan kalau nggak salah 20-an ya? Betul, ya timnya gitu kan. Palermo peringkat 8, tim yang paling terakhir ikut playoff, dia peringkat 8, tim yang paling bawah. Wajar dia kalah sama Juve Stadia yang lolos sebagai peringkat 3 atau 4 gitu. Jadi ya dia dipinjamkan dari Como, sempat bermain dari 14 main, semuanya jadi starting 11. Emang punya kualitas yang juga cukup bagus. Yes, 3 kali clean sheet tapi 20 kali kebobolan, emang bukan performa yang baik.
Tapi kita bicara Serie B, liga yang ya cukup oke gitu, dan gua rasa kebobolan 20 itu bukan menjadi catatan bahwa dia adalah kiper yang jelek, kiper yang kurang. Gua nggak melihat itu gitu, bahwa kita harus bicara gambar besarnya bahwa ya emang timnya Palermo emang bukan tim yang bagus gitu. Cuman tapi di mana di Serie B gitu. Jadi buat gua bukan sebuah hal yang menjadi permisif bahwa oke ini kiper jelek, masih ada kok Nadeo, masih ada kok. Bukan, justru Emil ini emang dipersiapkan untuk momen seperti ini gitu. Dan Gua pas momennya. Dan gua harap lu bicara pas tadi, gua harap sih Martin pas yang main. Cuman cuman ya udah dia kartu kuning nggak bisa main. Gua harap Emil datang di waktu yang tepat dan bisa memberikan performa yang luar biasa bagi Indonesia. Bismillah ya. Bismillah. Jadi deg-degan ya. Oh iya pasti deg-degan, pasti Tapi deg-degan. mungkin kalau Martin Paes nggak kartu kuning juga tetap Emil sih. Oh ya? Jadwal MLS kan mepet banget. Oh kan. sibuk Oh dengan iya, pemainnya. karena sekarang juga belum bergabung. Iya belum. Tinggal Martin Pas yang belum bergabung. Kalau tadi di story-nya udah di pesawat sih. Iya maksudnya itu. Ya berarti kan. nggak ideal untuk Iya, TC dan tapi nggak ideal memang Iya, untuk TC. Saya iya. update ya. kelas. Jadi, oke kita mulai lagi ya. Oh, ini Oke, fansnya kiper- Martin pas berarti. Bukan. Fans depannya. Fansnya timnas. Oke, jadi kiper tadi kita ngomongin juga tadi yang nama-nama yang absen ya dengan Iya. pengganti-penggantinya. Ada Marcelino dan Ragnar Uratmangun juga yang absen. Dari Mas Aldi siapa kira-kira pengganti? Kita kayak fokus dari belakang dulu ya. Boleh. Tadi kan langsung ke depan. Maksudnya kalau belakang trio kayaknya nggak usah banyak. Bentar, 3 back atau 4 back? 3 back. 3 back. 3 back. 3 back. Yang dalam saat transisi bertahan menjadi 5 bertahan. Eh, Karena Branko Ivankovic dia bilang kita akan memperlihatkan kepada Indonesia apa itu sepak bola menyerang. Oh, iya. serius. Karena buat Cina nggak ada pilihan. Sama 6 poin. Tapi Cina waktu menang lawan Indonesia, dia bertahan. Iya. Bertahan Betul. counter attack kan. Artinya ini akan ada pendekatan Perubahan. berbeda nih. Karena urgensinya sekarang Cina di ada di atas China. tanduk. Kalau dia Dia kalah poinnya udah, sama kayak Bahrain. udah gugur. Jadi itu dia pelatihnya China ngomong kita akan memperlihatkan kepada Indonesia apa itu sepak bola menyerang. Lalu Lalu kita lakukan. dengan adanya transisi dari 5 back menjadi 3 back saat bertahan, gue rasa lebih ideal dan lebih dewasa gitu. Maksudnya gini, dalam 3 back Justin Hubner, Rido dan juga Jay Itzes itu bukan nama baru, bukan orang baru untuk bergabung gitu. Dan saat lu punya Kevin Dix dan juga Verdong di kiri, itu dua pemain yang sama baiknya dalam bertahan dan juga membantu penyerangan. Khususnya dari sebelah kiri ada Verdong. Nah di tengah, Paulo Pessi, udah akan menjadi dua nama yang nggak tahu nanti ya Bang Ilham punya mungkin dia Starting 11 nanti kita berbeda lihat. gitu. Jadi buat gua di tengah itu akan menjadi kunci karena seperti VT-nya di PSG yang pertama menjadi inisiator serangan balik. Kalaupun Cina pengen mencoba mendominasi laga, lini tengah lah yang harus menjadi pemain yang bisa membaca, mendistribusi bola dengan baik. Dan Tom Hayes sejauh ini buat gua no excuse. Dia pemain yang bagus dan untuk soal distribusi bola, yes emang dia kalau bermain 90 menit emang gue belum lihat dia bisa gitu. Cuman paling enggak nama-nama pengganti itu ada. Ada Lipali, ada Yenner gitu kan, ada nama-nama yang bisa gitu untuk menjadi. Cuman untuk sejak kick off, gue rasa Indonesia nggak punya alasan untuk lu nggak bermain cepat, lu distribusi bola cepat ke depan gitu. Saat lu punya Kevin Verdong yang punya long range shot yang juga cukup bagus, yang baru menghantar timnya sukses juga di liga. Kevin Dix juga double winner bahkan musim ini. Jadi buat gue ini kita punya materi yang bagus banget gitu. Dan di tengah pun sama bagusnya kedatangan, nggak tahu ya teman-teman dari Legrande melihat Joey Paulo Pessi seperti apa. Cuma gue lihatnya ini pemain yang bener-bener ya setuju. luar biasa gitu, levelnya kayak udahlah bagus banget. Jadi sangat amat senang gue. Di depan ini sangat variatif. Oke. Di depan ini sangat variatif. Bisa misalnya mesinnya mau 3-4-2-1, bisa strike siapa namanya Egy dan juga Ole. Terus juga bisa misalnya pengen melakukan sedikit percobaan, masukin nama Kambuaya di sana di kiri. Itu juga bisa. Di kanan juga bisa pakai Yakub Sayuri gitu. Cuman kalau Ole buat gua Harga mati. sebagai fans Ole, Harga mati. harga mati nggak sih Ham? Harga mati. Harga Ham ya? Harga mati Iya, sih udah. kalau lu emang. Iya. Olah Gitu lah. harga mati. Menarik sebentar. Tadi dari yang disebutkan sama Bang Ali ada nama yang menurut saya maksudnya ini juga jadi pembahasan. 3 back tadi, Max Hilhurst itu nggak masuk. Enggak. Nah, kita juga pasti maksudnya dalam artian gini. Kita juga mikirnya karena udah di Bahrain kemarin emang udah oke nih. 3 back ini udah padu ya, udah nyatu. Yang kita tahu emang 3 orang ini udah komunikasinya oke gitu kan. Kita terbukti sama lawan Bahrain, tapi kan
menurut Mas Aldi dia akan main gak sih Akan. Hills? Tapi dan akan jadi gengsi gak ketika seorang pemain kayak Mes gitu ya kesini tapi nggak main. Nah jadi siapa yang akan dicoret gitu kalau Mes main? Hubner yang starter, Oh Hubner starter? jadi Hubner, Jay dan juga Rizky. Rizky Ridho. Oke. Artinya Mes tidak dimainkan kan? Cadangan. Tidak starter kan? Oh nggak starter? Nggak starter, Oke. Cadangan. itu ya. akan dimainkan gitu karena gua nggak tahu nanti menit sekian atau kondisi udah dia perlu masukin tambahan back bla bla bla, banyak sekali dinamika dalam pertandingan itu yang harus bisa memaksimalkan seorang Hilgers karena jangan lagi menilai Hilgers ini karena errornya dia saat menghadapi Cina Iya. gitu loh, error happens di sepak bola gitu dan gua harus bilang Hilgers pemain yang berkualitas gitu dan performa emang ditingkatkan harus yes. Gue harus bilang emang performa bagi Hilgers ditingkatkan itu harus. Cuman tetap dia menjadi bagian dari tim ini, dia bisa survive, evolve dengan tim ini. Gue rasa dia bukan yang jelek, tapi performa harus ditingkatkan. Karena gini kita lihat Hubner ini kalau di sosial media ini abang-abangannya. Abang-abangan. Premannya ya Kita kan? butuh. Iya, Kita butuh appearance seperti Hubner. Kita butuh kualitas seperti Jay Itzes. Kita butuh Yes. leadership seperti Itzes. Kita butuh kualitas seperti Rizky Do. Kalau Avengers tuh udah enak banget tuh nih tiga Iya, belakang nih. betul, setuju. Udah yang saling padu gitu. Belum kita punya flank yang enak juga gitu. Di kanan Dix mau diganti Renders. Sebenarnya cuma nggak bisa main. Bisa diganti dengan yang lain juga. Yakob misalnya. Di kiri bisa diganti yang lain juga gitu. Artinya bahwa secara tim ini udah enak gitu. Lebih enak lagi adalah dua di belakang oleh Romani. Ini juga udah cukup oke gitu. Ditambah absennya beberapa pilar penting dari China. Kok makin kayak wah bisa nih gitu. Jadi bukan lagi soal gimana menangnya, tapi yang penting menang lah. Yang penting menang ya. Iya. 3 poin ya. 3 poin bos. 3 poin. Gitu. Dan gue yakin teman-teman dari La Grande pasti udah mempersiapkan sesuatu lah nanti kan untuk sebelum kick off. Kalau Mas Ilham sendiri melihat tadi pernyataan dari Mas Ali, setuju nggak dengan starting 11 yang tadi Mas Ali sampaikan? Kalau gue sih lebih ke ini ya, kalau di flank kanannya kali ya. Di kanan mungkin gue tertarik ketika flank kanan kita lawan Jepang di GBK tuh. Yakob sama Dix. Walaupun cuman satu babak ya berasanya karena Mitoma juga nggak bisa gerak gitu. Mitoma sekelas Mitoma di dempet Yakob sama Kevin Dix waktu Kevin Dix belum ditarik itu nggak bisa lewat. Jadi mungkin bisa caranya dipakai lagi di lawan China. Jadi Yakob mungkin nemenin Ole, mungkin kirinya Dean James dinaikin ke atas. Oke. Karena untuk pemain di kiri yang memang kirinya kuat ya tinggal Dean James Dean ya. James. Mungkin Yance ya bisa, cuma kan Yance untuk jam terbang segala macam mungkin masih belum kurang. Kalau Kambuaya mungkin pergantian di lini tengah ketika melawan Bahrain tuh kita udah unggul 1-0. Mungkin bisa babak kedua dan yang terutama buat besok lawan China harus klinis. Kita ngelihat banyak banget peluang dibuang di lawan Bahrain ya. Bisa menang 2-0, 3-0. Jadi berharap sih besok satu kesempatan sekecil apapun bisa jadi gol lah. Mungkin lewat Ole karena 2 gol Ole juga nih emang striker harga mati kita nih buat besok. 2 kali di dalam kotak penalti yang memang sebelum-sebelumnya kita belum dapetin nih striker kayak Ole gitu. 2 gol dari 2 box. Iya. Soal Lili Pali dan juga Beckham Putra juga jadi perbincangan, Mas Ilham. Menurut lu apakah layak diberikan kesempatan setidaknya masuk DSP? Layak. Apalagi kalau ngeliat gelandang kita kan tinggal maksudnya Joey Pelupesi gitu dan Tom Haye udah harga mati sih gitu ya. Cuma kan kalau Beckham dan Stefano itu kan bisa masuk ke flank juga kan kanan kiri ngeliat nonton di Borneo juga Stefano juga banyak assist dari flank kanan kiri. Dia Beckham juga dengan kelincahannya di Persib Bandung membawa juara juga banyak kan aktivitasnya di flank juga kan Flank Beckham. kanan. Jadi masih bisa inilah ya buat pemain pengganti. Apalagi kalau kondisi kita udah menang unggul 2-0 itu lebih nyaman lagi untuk para pemain pengganti masuk ke dalam sistemnya Patrick gitu nanti. Dan lebih kenceng lagi tuh, La Grande berteriak. Oh iya, iya Udah itu unggul dia 2-0 sih. nggak, Itu sih 1-0. Ya, Lili Pali gue rasa perlu lah dimasukin karena yes dipertimbangkan 10 dia kontribusi gol assist musim ini.
bersama timnya jelas menjadi pemain yang diharapkan bisa memberikan umpan-umpan bagus kepada lini depan. Itu lagi seperti yang gue bilang tadi, lini tengah harus menjadi pemain atau inisiator serangan. Nggak bisa lagi flank terus, harus ada plan A, B, C, D. Gitu. Emang waktunya mepet, emang waktunya tenggatnya sangat amat dekat. Cuman Kluivert sudah menganalisa ini waktu di press conference kemarin bahwa saat menghadapi Cina kemarin kita melakukan beberapa kesalahan, yes. Dia bilang sayang kita nggak di sana untuk melakukan analisa, cuman sekarang dia menganalisa apa kurangnya kita dan itu sudah di-assess dengan tim kepelatihan. Jadi gua rasa apa yang coba dilakukan oleh Kluivert nanti menghadapi China ini akan menjadi kunci apakah kita bisa ke 2026 atau enggak. Mas Ali, Ya. Melihat taktik yang tadi lu sampaikan pelatih China akan bermain menyerang. Ya. Kita akan bermain seperti apa? Karena di pertandingan pertama melawan Australia, kita tampil menyerang. Habis kita dibantai. Dan ketika kemarin melawan Bahrain, kita benar-benar bertahan. Defend to counter. Yes. Ini pendekatan atau taktik seperti apa yang akan dimainkan oleh Kluivert? Sabar. Yes. Kita harus bermain sabar. Karena sekarang yang posisinya di ujung tanduk itu bukan Indonesia, China ya. China. Kita nggak ada urgensi untuk harus bermain terbuka, bermain ultra ofensif, nggak ada. Kita bermain di kandang, di bawah puluhan ribu supporter yang akan dukung kita. Kita tahu kita nggak boleh bikin kesalahan. Kita bermain sabar. Kalau memang pengen bola panjang, pastikan receive-nya bagus. Kalau main bola pendek, pastikan koordinasi antar lini juga bagus. Kita punya para wing yang sangat baik untuk nge-crack lini pertahanan lawan. Pastikan kontribusi bola juga tipis atau tepat sasaran. Successful pass rate harus bagus, jangan kayak Inter. Terus Kenapa dibawa lagi contoh- katanya? contoh Oh, paling contoh. baru kan Iya, itu. iya, baik. Ini dia, Pak. Makanya gue bilang Lili Pali bisa dicoba karena dia punya passing yang juga cukup bagus gitu. Terus lini belakang pastikan tidak ada kesalahan gitu, karena kesalahan itulah yang membuat kita kalah saat menghadapi China. Bahwa dibilang China bagus, ya oke lah, bukan yang bagus-bagus banget gitu. Cuman bukan karena mereka sebagus itu kita jadi kalah gitu. Cuman karena mereka benar-benar memanfaatkan kesalahan kita. Nah itu yang harus kita lakukan. Setuju. Cina harus kita press agar mereka bikin kesalahan dan disitulah Ole Romani, disitulah Rafael Strike, disitulah Egy, disitulah Jakob, disitulah Calvin Verdong punya peluang untuk melakukan serangan dan juga tusukan ke gawang. Itu yang perlu kita lakukan, memberikan tekanan perlahan tapi menyakitkan bagi lawan. Nggak perlu kita bermain cepat, nggak perlu kita bermain ultra ofensif, karena begitu kita megang bola terlalu lama dan juga terlalu lama nggak di final third, peluang untuk kita bikin error itu Semakin besar gitu ada ya. bos gitu loh masalahnya. Kita bukan yang Indonesia bagus, cuman Indonesia bukan yang sesempurna itu saat megang bola. Ya. Yes. Gitu loh. Kita juga kadang-kadang press resistance, kita nggak bisa di press gitu. Jadi kita harus tenang, itu kunci tenang. Kita harus punya seorang midfield yang bisa menjadi maestro di lini tengah, bahwa distribusi bola enak ke tengah, ke belakang, kapan ke depan, kapan harus bermain direct, kapan bermain harus short pass. Itu dulu aja. Karena gue yakin Kluivert udah punya bayangannya sendiri nih, momen seperti apa gitu, dan dengan materi pemain yang akan disiapkan nanti, dia lebih tahu gitu. Cuman kalau dari kacamata gue gitu sebagai penonton, kita harus bermain sabar. Bermain sabar dan menyerang. Gol tinggal nunggu waktu. Setuju? Setuju dengan Bang Aldi. Jadi kalau ngelihat tipikalnya Pak Patrick gitu ya, Patrick ya? Pak Patrick ya. Pape. Iya Pak Patrick. Jadi dapat pelajaran berharga banget lawan Australia gitu ya. Ya dengan ya sebenarnya kalau itu penaltinya Kevin Dix masuk juga kan sebenarnya Berbeda. Tapi kan hasil akhir memang babak belur. Mungkin itu formula pertama Patrick yang mau dicoba di Australia. Akhirnya gagal dan mungkin percobaan keduanya itu lawan Bahrain yang berhasil, walaupun ya tadi yang gue bilang banyak peluang sebenarnya yang dibuang sebenarnya gitu, tapi mungkin core-nya udah dapet nih dengan dua gelandang Tom Haye dan Pelupesi, karena ketika Tom Haye ditemani Ivan Jenner atau Nathan, Tom Haye ini nggak selega gue lihat ya kacamata Space-nya. spotter di dalam lapangan ya, nggak selega ketika sama Pelupesi. Jadi kalau Pelupesi megang bola, Tom Haye-nya bisa agak naik kalau gue lihat di GBK ya, karena menonton di dalam. Jadi Tom Haye passing yang kunci ke Marcelin itu kan salah satu tipikal Tom Haye yang nggak dijaga gitu kan, yang nggak ada di beberapa pertandingan sebelumnya, passing yang membelah langsung ke garis belakang pertahanan lawan. Jadi
Tom Haye dan Pelupesi itu gue bilang udah sepaket sih harusnya ya, dibandingin misalnya dengan Nathan atau Eva Jenner gitu sih. Oke, pokoknya itu ya buat timnas ya, obrolan kita hari ini karena udah semakin dekat ya, kita harapkan yang terbaik Iya seperti dong. yang tadi Iyalah. disampaikan. Menang yang pasti ya. Yang gitu. pasti Tapi Cinanya nggak tenang lah besok 90 menit di GBK tanggal 5. Iya, masalahnya Nah, itu Cina. perannya lu berarti. itu tugas lo ya. Iya. Dan teman-teman. Kita bebankan itu ke teman-teman La Grande, tolong. Kita harus ingat juga nih, Cina butuh menang. Yes. Iya. Gitu loh. Kita menghadapi tim yang sangat-sangat butuh menang. Gitu loh. Bukan tim yang kalah juga nggak apa-apa, Dan enggak. dia pasti akan habis-habisan juga. Bakal bisa-bisan, itu bener banget. Jadi ini bukan tim yang bukan menjadi laga yang mudah bagi Indonesia. Mereka bakal menyerang kita, mereka akan menyakiti kita. Cuman bagaimana kita bisa absorb attack dari mereka untuk menjadi sebuah serangan. 5 Juni home terakhir di round 3 lawan China, ya siap-siap aja tuh 90 menit buat mereka. Ya, setidaknya kita berharap ya, Coba dong pesan ke pemain Cina. Cina. Cina, bahasa Cina. Ini dikit aja kita mau bahas juga U23 nih ya sebelum ini. Boleh, Karena boleh. sebenarnya kita udah cukup lama nih ngobrolnya ya, tapi kita mau bahas dikit soal Ilham nih lama tadi ngobrolnya. U23 enggak. Ini enggak apa-apa 2 jam. Padahal juga gua. nggak apa-apa. 2 jam juga enggak apa-apa. Ini kita mau ngomongin soal ada kemarin drawing AFC sama AFF U23 gitu kan. Jadi kalau AFC ini Januari kita di grup J. Sidoarjo ya mainnya ya. Ini sama Korsel, ya kita ada Korsel Indonesia, Laos, Makau, ya. Terus kita juga nanti akan ada di AFF di grup A, itu kita bareng sama Malaysia, Filipina, Brunei. Nah ini langsung aja kita mungkin akan, sebenarnya nih yang pertanyaannya adalah apa yang membedakan dari kedua kompetisi ini ya, dari AFC, AFF ini sendiri gitu kan, apakah AFF ini akan jadi ajang latihan begitu ya untuk nanti yang lebih tingginya gitu, dan ini kan coachnya juga akan debut ya, Iya, bener ya? Vandenberg. Iya, jadi akan seperti apa kira-kira nanti? Ya tentu AFF akan menjadi laga pemanasan buat AFC gitu. Itu sudah hampir dipastikan karena emang dia di Juli, sementara si AFC di September, bener ya? Jadi buat gua tentu ini akan menjadi laga pemanasan sambil menunggu apakah nanti ada pemain dari senior yang bisa ikut main di U23 juga gitu, kayak Marcelino, mungkin Hubner, mungkin ya Ivar, mungkin Ivar juga gitu. Artinya bahwa ini akan menjadi tambahan juga. Cuman buat gua tetap namanya kelompok usia itu bukan soal gelar. Dimanapun gue bicara, gue selalu bilang namanya kelompok usia event U23 bukan soal gelar gitu. Ini soal mempersiapkan menuju ke tim senior gitu. Jadi kita, apalagi Ilham, pasti tugasnya adalah untuk mensupport gitu. Dan kecuali nanti saat menghadapi Malaysia. Oh iya, ini menarik nih, ini menarik. Ini lain cerita. Ini lain cerita menarik karena Ini dendam yang perlu kita balas. karena Malaysia Indonesia tuh ya gitu ya. Nggak pernah selalu- basi, Bos. Iya, nggak pernah basi. Nggak pernah dan basi. Selalu menarik Yes. gitu ya. Ini nggak pernah selesai. Mungkin Ilham bisa bicara banyak soal laga menghadapi Malaysia, cuman buat gua ini laga yang harus kita menangkan. Lawan Brunei ya udahlah ya. Ya udah ya sih. Iya. Filipina ya bisa seri atau menang, cuman kalau Syarat Malaysia akan kelar. gengsi ya Ya. Indonesia Syarat gengsi dengan sih Malaysia. sebenarnya. Mas Ilham gimana? Awal di kelompok usia sampai di senior memang kalau lawan Malaysia tuh jadi sebuah gengsi tersendiri ya, apalagi juga buat supporter gitu ya. Cuma balik lagi sih ya, kita di teman-teman La Grande juga melihat sebuah pertandingan juga di lingkup seberapa besar juga gengsinya gitu ya. Maksudnya round 3 kan kita nggak bisa samain dengan AFF atau AFC U23 Iya, gitu. betul. Jadi teman-teman supporter juga memberikan dukungan juga, jor-joran dukungannya juga nggak sejor-joran Piala Dunia gitu. Pastinya. Jadi buat para pemain juga agar sadar diri juga untuk mendapatkan supporter yang semeriah di GBK ya harus masuk timnas senior gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman di kelompok usia 16-17 ya palingan kita dukung ke stadion, cuma ya nggak terlalu mendukung banget karena balik lagi ke tadi Bang Aldi bilang, karena untuk kelompok usia kita di mata supporter yang penting buat seneng-seneng aja gitu, kita nonton ke stadion, dukung, kalah menang itu udah biasa lah untuk kelompok usia gitu. Cuma yang penting pembinaannya juga jalan terus gitu dan nggak kalah sama Malaysia sih gitu. tapi menurut lu siapa pemain-pemain yang Potensi dipanggil? Kemarin kan sudah bertemu James Raven, lalu juga Kakang. ke Bandung Kakang, Hoki Caraka Joy Sleman. Menurut lu siapa pemain-pemain muda nih yang bisa James promosi ke Raven gitu ya. Terus jadi nggak itu pemain diaspora yang kemarin diundang buat U23 ya? Oh yang sempat nggak jadi ya? Iya, tahun itu kan
itu juga ya mudah-mudahan bisa. Terus kalau yang alumni U20 lah ya, U20 Iqbal, ya kan? Dwi Jangge. Iqbal, Dwi Jangge, terus Arkan Kakak mungkin, Arkan back tengahnya Borneo, Arkan Fikri. Arema itu. Arema. Ya, Arkan Fikri. Terus ya back tengahnya Borneo Bali United ya? Kadek. Kadek Arel. ya. Nah, Kadek Arel. Nah, itu jadi mungkin salah satu pemain yang bisa bersinar juga di AFF dan AFC besok, dan terutama untuk AFC ya. Ini hati-hati juga misi balas dendamnya Korea ya. Iya. Kita tahu lah ya. Kita kalahin mereka Di ajang yang sama ya. Di ajang yang sama kan. Dan apalagi kalau untuk lolos harus juara grup otomatis kan. Kalau runner up kan belum tentu bisa lolos. Ada Harus 11 juara tim dan 4 runner up runner terbaik. up terbaik ya. Itu juga harus hati-hati juga ketika pertandingan melawan Korea Selatan yang kita juga belum tahu juga kan kekuatannya seperti apa gitu. Yang jelas kalau untuk U23, U20 untuk kualitas pemain di Asia kayaknya nggak jomplang-jomplang banget lah ya. Kita juga masih bisa melawan gitu ya. Jadi kita berharapnya sih AFF dan AFC jadi tuan rumah, kita penuhin aja stadion, kita dukung adik-adik kita gitu ya. Adik-adik kita. Gue terakhir dong mau ke Mas Ali soal Gerald dan juga Simon Tahamata. Ini dua duet yang akan mencari, artinya kan akan berkesinambungan ya, mencari pemain-pemain bibit-bibit dan akan diorbitkan ke tim nasional. Gue belum tahu fungsi dari Om Simon ini seperti apa. Apakah dia menjadi scout di Eropa untuk pemain diaspora kita di sana, atau emang udah aja secara holistik bahwa baik yang di lokal maupun yang diaspora under Simon. Kalau emang lokal, gue pengen lihat juga aliran kerja itu seperti apa gitu. Apakah dia keliling liga, keliling klub-klub di Indonesia, keliling SSB kah, seperti apa gitu. Karena kalau secara CV, Om Simon ini luar biasa. Nama-nama besar lah. Lo tau Johan Hetinga, itu lahir under dia gitu. Jadi buat gue kalau secara CV, Om Simon luar biasa, cuman gue pengen tahu job desk-nya gitu atau SOW-nya gitu. SOW-nya seperti apa itu dulu. Udah diperjelas dulu ya. Iya gitu. Karena gue pengen tahu juga apakah dia hanya di Belanda untuk menjaring pemain diaspora kita di sana yang berkualitas, atau ya udah di Indonesia juga gitu. Atau roadshow gitu. Atau kayak dulu. Gue pengen tahu dulu lah kerjanya itu ngapain dulu gitu. Kalau Vanderberg ya udahlah dia debut di ajang ini, tentulah harapan kita dia pernah sukses di Eropa, jadi bisa diaplikasikan di kelompok usia kita. Gitu aja sih. Oke ya, berarti itu ya ketika kita lihat semua. Nanti tanggal 5 dulu nih. Tanggal 5 dulu. Kita lagi fokus ke tanggal 5 dulu sebenarnya. Jadi ya itu tipis-tipis, tapi nanti minggu depannya kita bahas lagi. Kita bisa undang lagi buat Bos, ngobrolin yang lebih siap. detail. Prediksi dulu dong buat penutup. Oh iya. 4-0 Indonesia. Enggak 5-0 biar sama. Jangan. Dia ngomong ya. Iya sih, kalau besok sama sih gue seneng aja ya. Kayak gini. Iya dong. Amin gue Tapi sih. Indonesia Iya, 5. Iya, boleh. Amin sama nggak apa-apa lah. Gue takut dia nangis. Jangan sebut-sebut 5 dulu deh. Tanggal 5. Tanggal 5 gol Aduh, Indonesia. 2025. Tapi 4. Gue sih optimis Indonesia. Kalau klinis seperti yang di Coach Ilham katakan, gue rasa Indonesia punya peluang. Oke. Gue ngeliat Indonesia direpotin sama Cina. Amin. Iya. Saya aminin Gue paling sih pede kencang. banget, gue pede banget. Oke. Asal jangan bikin Hasil. error lagi. Iya. 3 poin lah yang penting lah ya besok. poin yang 3 poin, penting. 3 poin. 3 poin kita masuk ke round 4. Siapa yang cetak gol? Ole, Heeh. Kambuaya, Oke. gue pengen ada set piece. Tom Hae kali ya, sekali-sekali Iya. ya. Itu Iya kan? nggak pernah. Kemarin nyaris lawan Baren, Nyaris. tipis aja ya kan. Dan corner juga gue pengen lihat. Kalau di kelompok usia Kadek Arel bisa, kok yang senior malah nggak bisa. Itu gitu. makanya kemarin katanya ada latihan set piece ya. Iya makanya. Mudah-mudahan Gua aja ngeliat besok terjadi lah. Itu. Biasanya sih jadi bener. Amin. Amin. Terjadilah Glenn gimana? Berapapun yang penting 3 poin. Oke, berapapun yang penting 3 poin nonton di stadion. Nonton dong pastinya. Kita doain lancar ya Amin. semuanya Amin. nanti koreonya dan Ingat ya 90 menit. 90 menit. non stop ya. Non stop. 90 menit Iya. bikin getar China ya. Iya. Bikin bingung mereka. Gentar. Mas Aldi nonton di stadion? Siaran. Oh Ada siaran. siaran, iya, ada Oke. siaran. Kita juga siaran nonton di kita aja. Gue Enggak kok bercanda ya. Bebas nonton di mana aja yang penting support timnas Indonesia. Tapi Ya. kalau menonton di kita lebih baik lagi ya. Kita akan live reaction nanti hari Kamis tanggal 5 kita mulai jam berapa Glenn?
19.45. Kita mulai 1 jam sebelum ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol dulu, afternya juga kita akan bahas-bahas lagi, jadi saksikan terus Liputan 6 Sport. Terus Glenn ada lagi mau disampaikan? Oh ya ini sekarang tayang tiap minggu, Locker Room. Oh iya, congrats Glenn! Congrats Gina. Ini setelah percobaan 6 iya, bulan, iya, dua, iya. dua minggu sekali. Oh, sekarang weekly. Weekly. Udah di atasnya bos. Kelas. Siap. Kelas. Oke. Terima kasih. Thank you semuanya. Bye-bye. Yo.